Shalom teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang seorang anak yang sangat luar biasa bernama Daud. Cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23 dan 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Penasaran? Mari bersama-sama mendengarkan cerita ini. Pada suatu saat teman-teman, Nabi Samuel diutus Tuhan untuk pergi menemui Isai, sebab salah seorang dari anaknya telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Lalu teman-teman, pergilah Nabi Samuel dengan membawa tabung tanduknya yang berisi minyak dan juga lembu muda yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Semuanya sesuai seperti yang difirmankan Tuhan. Nabi Samuel juga mengundang Isai. Lalu berkatalah Nabi Samuel kepada Isai, "Bawalah anak-anakmu kepadaku, sebab salah seorang dari mereka akan kuurapi menjadi raja atas Israel." Lalu teman-teman, datanglah anak-anak Isai dan majulah anak yang pertama bernama Eliab. Wah, Nabi Samuel sangat terpesona melihat Eliab yang tinggi, gagah, dan tampan. Dia berkata dalam hatinya, pasti inilah yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi Tuhan berfirman, "Janganlah pandang paras atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat Allah yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu datanglah anak yang kedua bernama Abinadab. Abinadab juga tidak kalah gagah dan tampan dari Eliab, tetapi Tuhan menolaknya. Lalu datanglah anak yang ketiga bernama Syama. Tuhan juga menolaknya. Begitu seterusnya sampai anak yang ketujuh. Nabi Samuel pun berkata kepada Isai, "Inikah semua anak-anakmu?" Isai pun menjawab, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang membalakan kambing domba di padang." Teman-teman, adapun Daud anak bungsu dari bapak Isai, ia setiap hari membalakan kambing domba ayahnya sambil bermain kecapi. Lalu teman-teman, Nabi Samuel menyuruh Isai untuk menjemput Daud. Akhirnya bertemulah Nabi Samuel dengan Daud dan Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel pun mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya, dan Roh Kudus Tuhan berkuasa atas Daud. Di istana teman-teman, Saul sering merasa tidak nyaman karena Roh Tuhan telah mundur daripadanya. Raja Saul memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari pemain kecapi yang terbaik, karena dengan suara kecapi, Raja Saul merasa tenang. Lalu teman-teman, terpilihlah Daud untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul, dan Raja Saul sangat mengasihi dia. Pada suatu hari teman-teman, seseorang yang berbadan tinggi besar seperti raksasa datang menantang tentara Israel. Dialah Goliat, jagoan tentara Filistin. Daud menyatakan bahwa dia berani melawan Goliat karena sebelumnya dia pernah mengalahkan singa atau beruang yang akan mengganggu kambing domba ayahnya, dan dia yakin Tuhan pasti akan menolongnya. Dan lalu majulah Daud dengan membawa tongkat di tangannya, ditaruhnya 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai, sedangkan umbannya dipegang di tangan kanannya. Goliat yang melihat Daud menertawakannya. "Hahaha, hahaha. Hei, anjingkah aku sehingga engkau mendatangiku dengan tongkat? Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang." Tetapi Daud menjawab Goliat, "Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu teman-teman, Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung, diambilnya sebuah batu dan diumbannya. Tak! Batu itu terbenam di dahi Goliat, dan seketika itu juga Goliat mati. Nah teman-teman, dari cerita yang saya bawakan tadi, kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, Daud dipilih Tuhan karena dia berkenan di hati Tuhan. Teman-teman, saya dan teman-teman adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Jadi, marilah kita selalu membuat perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Contohnya, menghormati orang tua karena papa dan mama adalah wakil Tuhan di dunia ini. Yang kedua teman-teman, Daud dipilih untuk menghibur Saul. Teman-teman, marilah kita hidup untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Contohnya, mengasihi teman, tidak pilih-pilih teman, dan menolong teman yang membutuhkan. Yang ketiga teman-teman, Daud mampu mengalahkan Goliat karena dia yakin Tuhan pasti akan menolongnya. Kita juga sebagai anak-anak tidak perlu takut untuk menjalani hidup di dunia ini. Contohnya, sekarang sedang marak penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Kita pun sebagai anak-anak merasakan dampaknya. Kita harus belajar di rumah, bahkan beribadah pun harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Tidak perlu takut teman-teman, karena kita yakin Tuhan pasti akan menolongnya. Jadi, marilah kita selalu ikuti anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, jaga kebersihan diri, dan yang paling penting, rajinlah berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Shalom.